Selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas lebih dalam nih, satu kelompok motivasi yang menarik banget dari materi bab 8 buku The Motivation Code, keluarga kontributor utama. Pernah nggak Anda bertanya-tanya, apa sih yang bikin orang kok kayaknya pengen banget jadi sorotan, atau nunjukin uniknya dia, atau kasih dampak personal gitu? Betul. Memahami keluarga motivasi ini, key contributor family ya namanya, itu bisa membuka wawasan banget. Jadi kita bisa ngenalin polanya, mungkin di diri sendiri atau orang lain ya kan, dan ngerti dinamikanya gitu. Sumber kita dari bab 8 ini ngasih peta yang jelas lah. Persis. Jadi misi kita sekarang nih, ngebongkar apa sih sebenarnya yang gerakin si kontributor utama ini, terus gimana motivasi spesifik mereka itu muncul dalam tindakan dan kepuasan kerja mereka. Oke, kita bedah ya. Sip. Secara umum ya, orang di keluarga ini tuh dapat energinya pas mereka bisa tampil, bisa nunjukin kontribusi uniknya. Mereka juga cenderung kompetitif dan sering banget pengen pegang kendali hasil akhir. Pengen banget idenya yang tajam itu diakui. Nah, ini penting nih, karena kalau kita paham dorongan ini, interaksi kita bisa lebih efektif. Keluarga ini punya 6 tema motivasi utama. Kita coba lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama, membangkitkan pengakuan atau evoke recognition. Jadi orang ini termotivasi kalau bisa narik minat dan perhatian orang lain. Mereka butuh semacam reaksi penonton gitu ya. Iya, butuh audience. Contohnya si Kristi di materi itu kan, dia lebih termotivasi sama pujian 5 menit di depan umum dibanding dapat promosi gede atau naik gaji. Oh iya ya, inget. Jadi emang secara alami mereka kayak punya magnet ke panggung gitu ya. Tapi ada sisi lain juga kan pasti, kayak pedang bermata dua gitu. Tepat sekali. Sisi bayangannya yaitu bisa jadi haus panggung, terus kadang sulit punya pendirian pribadi yang kuat karena terlalu fokus sama kata orang. Di teks kan disebut contohnya Marilyn Monroe tuh. Mereka juga bisa jadi cenderung ngabaikan kontribusi orang lain dan sensitif banget kalau nggak dapat pengakuan. Jadi cara interaksinya gimana? Ya kasih mereka kesempatan buat tampil, tapi juga kasih pujian yang spesifik dan tulus, jangan asal-asalan. Oke, spesifik dan tulus, dicatat. Nah, tema kedua, membawa kendali atau brain control. Ini soal pengen pegang kendali atas nasib dan area kerja sendiri. Butuh mandiri banget kayaknya ya. Betul, kebutuhan kemandiriannya kuat. Di teks sumber kan bahkan disinggung tuh, beda filosofi antara Steve Jobs sama Bill Gates soal ini. Oh iya. Ya, sisi positifnya mereka cenderung asertif, bisa naikin PD tim. Tapi, nah ini, sisi gelapnya bisa jadi terlalu otoriter, keras kepala, susah nerima masukan. Kadang caranya atau feedbacknya bisa kejam, dan bisa maksain diri atau timnya. Wah, terus interaksinya gimana kalau gitu? Justru jangan gampang mundur kalau debat sama mereka. Ini malah bikin mereka respect. Tapi perjelas juga batasannya di mana. Dan penting banget buat diskusiin dampak perilaku mereka secara terbuka. Jangan dipendam. Oke, menarik. Lanjut yang ketiga, menjadi unik atau be unique. Ini dorongan buat, ya, tampil beda. Lewat bakat, kualitas khusus. Pokoknya anti-mainstream gitu ya. Iya, betul. Nggak suka sama yang namanya konformitas. Makanya sering jadi sumber ide orisinal, ide baru. Tapi pasti ada tapinya lagi nih. Ada, hehe. Hati-hati, sisi bayangannya, mereka bisa jadi kontra cuma biar kelihatan beda aja. Terus suka banding-bandingin diri sama orang lain. Kadang idenya nggak realistis dan butuh diakui terus keunikannya itu. Jadi gimana nggak ada pinya? Ya, siap-siap aja sama hal tak terduga dari mereka. Kalau sikap asal bedanya merugikan, ya tantang secara konstruktif. Tapi jangan lupa tetap akui nilai keunikan yang mereka bawa. Itu penting buat mereka. Oke. Butuh keseimbangan ya. Nah, yang keempat, menjadi pusat atau be central. Mirip-mirip tapi beda nih kayaknya. Ini motivasi buat jadi bagian penting dari keputusan kunci, dekat sama pusat aksi atau kekuasaan. Jadi orang andalan gitu ya pas lagi genting. Persis, pengen jadi go-to person. Orang yang dicari pas ada masalah penting. Tapi, resikonya ada. Mereka gampang burnout, kecapean karena ngambil tanggung jawab kebanyakan. Oh, Terus cenderung pasif, nunggu diminta dulu baru gerak. Dan bisa juga nahan informasi atau tanggung jawab yang harusnya bisa dilempar ke orang lain. jadi interaksinya gimana?
Coba tanya secara berkala gimana beban kerja mereka. Pastiin mereka merasa dihargai kontribusinya. Dan coba deh ajukan pertanyaan daripada ngasih perintah langsung. Itu biasanya lebih efektif buat tipe ini. Masuk akal. Lanjut, kelima. Mendapatkan kepemilikan atau gain ownership. Ini dorongan buat punya dan ngontrol wilayah mereka. Bisa tim, proyek, klien, kayak contoh Daniel si agen real estate itu ya, yang terus nambah kekuasaannya. Iya betul, mereka bisa jadi pelindung yang loyal banget buat domain mereka itu. Tapi negatifnya yaitu bisa jadi sangat teritorial, posesif, bahkan cenderung nimbun, entah informasi, sumber daya, atau barang. Posesif ya? Iya, dan minat mereka jadi terbatas, cuma di domainnya aja. Yang di luar itu kurang peduli. Jadi interaksinya gimana? Kuncinya, jangan mengancam rasa kepemilikan mereka. Kasih mereka keleluasaan buat nentuin cara kerja di wilayahnya, tapi kalau kontrol mereka mulai ganggu tim, ya perlu ditunjukin juga area hambatannya di mana. Oke. Nah, ini yang terakhir dari keluarga ini. Unggul atau excel, motivasi buat melampaui standar, jadi yang terbaik. Kompetitif banget, fokus banget sama hasil. Ingat kutipan dari film Talladega Nights di sumber itu? Kalau kamu tidak pertama, kamu terakhir. Wah, itu ngena banget ya esensinya. Banget. Semangat kompetisinya membara. Tapi ya itu bisa bahaya juga. Bisa nyiptain persaingan gak sehat di tim, keras ke diri sendiri, keras ke orang lain kalau gagal, kadang bisa menghalalkan segala cara. Waduh, dan cenderung melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Jadi kuncinya buat interaksi, bikin target yang jelas dan terukur, biar mereka tahu kapan mereka menang. Terus arahkan semangat kompetitif mereka, itu biar bisa bantu orang lain juga sukses. Dan penting juga, tunjukkan standar keunggulan versi Anda sendiri. Jadi kalau disimpulkan, keluarga kontributor utama ini punya energi yang, wah, gede banget ya buat majuin sesuatu, sering banget ada di garis depan, nantang batas. Sumber kita juga ngasih tips kan buat mereka yang punya motivasi ini? Iya, ada. Intinya, sadari ini karunia, pakai buat bantu orang lain, cari tim inti yang cocok, dan ingat aja, nggak semua pekerjaan itu bakal dapat panggung atau pengakuan besar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda yang mendengarkan. Setelah kita bahas semua ini, ya, kebutuhan akan pengakuan, kendali, keunikan, peran sentral, kepemilikan, sampai keunggulan, gimana pemahaman ini ngubah cara Anda ngelihat diri sendiri, atau mungkin orang lain yang nunjukin ciri-ciri ini? Adakah satu atau dua tema tadi yang rasanya, wah gue banget atau ini si anu banget gitu, yang terasa relevan dari sumber yang kita bahas ini? Dan ini mungkin pemikiran terakhir buat direnungkan. Sumber kita kan jelas banget nunjukin motivasi kontributor utama ini punya sisi positif yang kuat, tapi sisi bayangannya juga sama kuatnya. Pertanyaannya jadi bukan mana yang benar atau salah ya, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa manfaatin energi dahsyat ini, baik dalam diri kita atau orang lain, tapi sambil secara sadar ngelola potensi sisi gelapnya. Biar tetap produktif gitu, nggak malah jadi destruktif. Pertanyaan bagus tuh. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.